Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, wilayah medan magnet tingkat tinggi ini luar biasa besarnya. Dan bahkan setelah setengah hari terbang, ujungnya masih belum terlihat. Chu Guangsheng berdiri di udara. Dia melihat ke bawah dengan ekspresi aneh. Saat ia masuk semakin dalam ke medan magnet tingkat tinggi, gaya magnet yang menyelimuti ruang itu pun menjadi semakin kuat. Hingga akhirnya kecepatannya pun sangat terpengaruh. Kekuatan medan magnet ini dapat mempengaruhi kekuatan ruang. Tidak heran mereka dapat menghindari ruang rusak dan melindungi orang-orang untuk mencapai benua hidup dan mati. Chu Guangsheng bergumam dengan mata berkedip. Inti dari medan magnet tingkat tinggi ini seharusnya ada di depan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Kekuatan magnet di sana telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Seseorang bahkan dapat secara samar-samar mendeteksi bentuk kekuatan magnet dari riak-riak di angkasa. Mari pergi untuk melihatnya. Raut wajah Chu Guangsheng langsung berubah. Dia pun segera mempercepat terbangnya untuk menyerbu ke depan dengan cepat. Setelah lebih dari 10 menit, kecepatannya perlahan melambat. Dan dia berhenti di atas batu-batu besar hitam. Dibandingkan dengan magnet di luar medan magnet, magnet di sini tidak tampak begitu besar. Namun, kedalaman warna pada permukaan magnet sangat terbatas. Seolah-olah telah mengalami penempaan selama bertahun-tahun. Magnet di sini seharusnya yang terbaik. Chu Guangsheng mendarat di sebuah magnet. Semakin baik kualitas magnet dan semakin besar jumlahnya, semakin besar peluang untuk berhasil mencapai benua hidup dan mati dengan selamat. Mari ambil magnet sebanyak-banyaknya. Chu Guangsheng melambaikan lengan bajunya. Lalu sebuah kekuatan dahsyat menyapu, melilit magnet di bawahnya. Bangkit, dia mengeluarkan raungan rendah, dan seluruh magnet mulai bergetar hebat. Lalu perlahan naik dan melayang di depannya. Setelah melakukan semua ini, Chu Guangsheng mengeluarkan cincin ruang angkasa, lalu melambaikan di depannya, dan magnet disimpan ke dalam ruang angkasa. Lanjutkan, dia terkekeh, dan dengan kekuatan yang sangat dahsyat, dia mengumpulkan magnet-magnet itu ke dalam cincin penyimpanan. Lambat laun, semakin banyak magnet yang terkumpul. Butiran-butiran keringat muncul di dahi Chu Guangsheng. Wajahnya sedikit memerah, dan nafasnya pun mulai terengah-engah. Tentu saja, proses pengumpulan ini membutuhkan banyak energi. Ketika jumlah magnet yang terkumpul mencapai level tertentu, ia tidak dapat lagi mengumpulkannya. Yang ke-35, Chu Guangsheng menghela nafas ringan, lalu melambaikan tangannya. Dan sebuah batu hitam besar datang dari depan. Tepat saat dia hendak meletakkan magnet ke dalam cincin penyimpanan, aliran kekuatan tiba-tiba melesat keluar dan langsung menghancurkan magnet tersebut. Wajah Chu Guangsheng menjadi dingin. Dia menoleh dan melihat wajah yang dikenalnya seperti yang diharapkan. Huan Linfeng. Orang-orang ini akhirnya datang ke rumahnya. Wajah Huan Linfeng penuh amarah dan niat membunuh melonjak di matanya. Di belakangnya diikuti puluhan orang dari sekte Kuantian. Serahkan magnetmu, lalu keluar dari sini. Dia tersenyum muram lalu mengulurkan tangannya.
Senyumnya perlahan muncul di wajah Chu Guangsheng. Tetapi matanya yang gelap dipenuhi dengan cibiran, tanpa sedikit pun emosi. Anjing gila. Dia akan terus kembali, tidak peduli seberapa keras kau mencoba mengalahkannya. Sebuah suara itu terdengar, langsung membuat wajah Huan Linfeng menjadi sangat muram. Menurutmu, siapa dirimu? Ini bukan pertarungan 1 lawan 1 seperti kompetisi magnet. Hari ini, begitu banyak orang dari sekte Kuantian pasti akan mengambil nyawamu. Mendengar ini, Chu Guangsheng mengalihkan pandangannya. Di antara banyak praktisi di belakang Huan Linfeng, yang terkuat di antara mereka bahkan tidak kalah dengan Yingli dan yang lainnya. Banyak orang, tapi hasilnya tetap sama, kata Chu Guangsheng sambil tersenyum tipis. Arogan. Huan Linfeng mencibir, lalu menghentakkan kakinya. Sebuah kekuatan dahsyat berpusat padanya, langsung meraung ke segala arah. Ayo kita bekerja sama dulu untuk membunuh bajingan ini. Dia berteriak keras, lalu menyerbu keluar. Setelah itu, orang-orang dari sekte Kuantian bergegas keluar satu persatu, langsung membentuk formasi pengepungan besar, menjebak Chu Guangsheng di dalamnya. Serang! Huan Linfeng melambaikan tangannya, dan semua orang segera bergegas keluar. Dia mengepalkan tangannya, dan tombak batu langsung mengembun. Niat membunuh melonjak di matanya, dan saat berikutnya, dia menebas dengan tombak di tangannya. Serangan dahsyat yang tak terhitung jumlahnya datang silih berganti. Chu Guangsheng mengepalkan tangannya. Disertai suara gemuruh naga, dia melancarkan pukulan yang dahsyat. Begitu pukulan dilayangkan, cahaya merah darah langsung berkobar, dan langsung berubah menjadi bayangan tinju merah darah yang tak terhitung jumlahnya, langsung menyerbu ke segala arah. Serangan dahsyat itu bertabrakan satu sama lain. Suara memekakkan telinga terdengar, dan gelombang kejut dahsyat menyapu ke segala arah. Berusahalah sekuat tenaga untuk membunuh bajingan ini. Saat serangannya tidak membuahkan hasil, Huan Linfeng meraung, dan banyak orang dari sekte Kuantian langsung terkejut. Dengan niat membunuh di mata mereka, pembunuhan akibat runtuhan batu, Huan Linfeng melambaikan tombak di tangannya. Cahaya kuning kuno menyapu, dan batu-batu besar terbentuk di udara. Dia mengarahkan tombak batu di tangannya ke suatu sudut, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Langsung hancur berkeping-keping seperti tetesan air hujan. Pada saat yang sama, orang-orang dari sekte Kuantian lainnya juga mengambil tindakan dan meluncurkan serangan terkuat mereka sendiri. 3 tebasan pedang, 8 langkah untuk menghancurkan gunung, tangan api bumi, serangan dahsyat satu demi satu datang silih berganti, dan aura kekerasan memenuhi seluruh ruang, membuat orang-orang gemetar. Serangan dahsyat datang membombardir ke arah Chu Guangsheng dengan ganas. Dalam sekejap, sebuah kekuatan dahsyat menyerbu, dan sosok Chu Guangsheng pun tenggelam di dalamnya. Bocah sombong, kali ini kau tidak akan mati. Huan Linfeng menatap pusat kekuatan paling ganas itu, lalu mencibir. Orang ini benar-benar gila. Dia benar-benar ingin melawan mereka semua sendirian. Bahkan seorang praktisi Rana Ying yang tingkat 7 biasa tidak dapat melakukan hal ini. Buang saja mayat anak ini nanti, lalu beritahu semua orang konsekuensinya karena telah menyinggung sekte Kuantian kita, kata Huan Linfeng dengan muram. Mendengar ini,
Ekspresi seseorang praktisi dari sekte Kuantian berkedip sejenak. Lalu dia berkata dengan ragu, "Sepertinya ada yang salah." "Apa maksudmu?" Huan Linfeng bertanya dengan heran. "Saudaraku, rasakan baik-baik," kata lelaki itu sambil menunjuk ke depan. Mendengar ini, hati Huan Linfeng langsung bergetar. Lalu dia melepaskan indera spiritualnya, meliputi tempat di mana kekuatan yang paling dahsyat. Tidak, anak itu masih hidup. Sesaat kemudian, jantungnya langsung bergetar saat dia berseru kaget. Serangan tadi menggabungkan semua kekuatan mereka. Bagaimana mungkin tidak mampu menghabisi anak itu? Saat semua orang dari sekte Kuantian terkejut, sebuah kekuatan mental yang dahsyat tiba-tiba terpencar dari tempat di mana kekuatan yang paling dahsyat. Dan sebuah istana hitam putih besar perlahan bangkit. Di atas istana, sesosok pemuda berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia melihat ke bawah lalu berkata, "Karena kalian ingin bermain, aku akan bermain dengan kalian sampai akhir." Saat suara dingin itu menyebar, Huan Linfeng dan yang lainnya langsung merasa merinding di sekujur tubuhnya dengan ketakutan di mata mereka. Dari mana datangnya monster ini? Mereka semua bersatu, tapi tidak bisa melukainya sama sekali. Chu Kuangseng berdiri di atas istana dewa dan iblis tak terbatas. Dia melirik orang-orang dari sekte Kuantian di bawah. Dengan cahaya yang sangat dingin bersinar di matanya. Dia menghentakkan kakinya, lalu cahaya hitam dan putih keluar biasa menyapu. Berkumpul menjadi lautan spiritual yang menghantam ruang ke segala arah. Istana dewa dan iblis tak terbatas, cakram dewa dan iblis. Chu Kuangseng membentuk segel dengan tangannya. Kekuatan mental yang dahsyat langsung melonjak liar di depannya. Saat berikutnya, dia mengulurkan tangannya dan memasukkannya ke dalam cahaya hitam putih, mengaduk dengan cepat. Saat cahaya hitam putih itu melonjak seperti air pasang, perlahan terpisah di kedua sisi, dan sebuah cakram besar muncul di dalamnya. Chu Kuangseng mengulurkan tangannya, dan sebuah cakram besar perlahan naik dan melayang di depannya. Saat cakram itu muncul, semua cahaya hitam dan putih meraung, lalu mengalir ke dalam cakram. Dalam sekejap, cakram yang terpancar dari permukaan cakram menjadi puncaknya. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan mental yang sangat mengerikan menyebar keluar dari cakram. Langsung menyelimuti para praktisi dari sekte Huantian di depan mereka. Kekuatan mental yang mengerikan. Praktisi dari sekte Kuantian menunjukkan ketakutan di wajahnya saat dia berkata dengan suara gemetar, "Bagaimana bisa serangan mental sekuat itu muncul di tangan anak ini? Sungguh luar biasa." Ekspresi Huan Linfeng berubah total dan matanya berkilat ketakutan. Baru sekarang dia mengerti bahwa itu bukan karena pihak lain begitu sombong, tetapi karena dia terlalu naif. Orang ini, dia menggertakkan giginya. Dengan kemampuan bertarung sekuat itu, hanya tetua sekte Kuantian saja yang mampu melawan mereka secara langsung. Tatapan mata Chu Kuangseng menjadi dingin. Telapak tangannya digerakkan sedikit. Cakram besar dewa dan iblis itu perlahan terbalik, langsung mengarah ke sisi orang-orang dari sekte Kuantian. Bola hitam putih di tengah cakram dewa dan iblis mulai berputar liar, dan gelombang riak kekuatan dahsyat menyebar darinya. Saat berikutnya, cahaya menyilaukan tiba-tiba berkumpul di permukaan cakram dewa dan iblis. Lalu pilar cahaya dengan diameter beberapa kaki melesat keluar darinya.
langsung menembus ruang angkasa, bagaikan pilar cahaya penghancur yang menembus langit dan bumi, langsung membombardir ke bawah dengan kekuatan yang mengerikan. Di bawah sorotan cahaya itu, wajah semua orang di sekte Kuantian langsung pucat pasi. Banyak yang ketakutan dan sekujur tubuh mereka merinding. Serang dengan sekuat tenagamu. Huan Linfeng berteriak sekuat tenaga karena takut. Semua orang gemetar, tidak berani menunda sedikit pun, dan buru-buru mengerahkan seluruh kekuatan di tubuh mereka untuk menahan seberkas cahaya yang hendak jatuh. Orang-orang sekte Kuantian menyerang bersama dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan yang begitu kuat menyapu dan langsung berubah menjadi lapisan pertahanan yang kokoh. Pada saat ini, seberkas cahaya itu jatuh, lalu mengenai lapisan pertahanan pertama. Kekuatan yang mengerikan itu melanda, menghancurkan tidak hanya lapisan pertahanan pertama, tetapi juga sekitar selusin lapisan pertahanan berikutnya. Setelah itu, di bawah tatapan ngeri banyak orang, seberkas cahaya itu melesat turun dengan dahsyat, langsung menghancurkan semua pertahanan. Saat berikutnya, seberkas cahaya yang sangat menyilaukan jatuh tanpa ampun, langsung membombardir semua orang dari sekte Kuantian. Semua orang langsung memuntahkan darah saat terlempar mundur. Kemanapun sinar cahaya itu lewat, pertahanan apapun yang tidak berguna dan langsung hancur dalam sekejap mata. Satu demi satu sosok-sosok jatuh dari udara, lalu menghantam tanah, meninggalkan lubang dalam yang tampak mengejutkan. Zhou Guangsheng melambaikan lengan bajunya, dan ku istana dewa dan iblis berserta pilar cahaya menghilang di udara tipis. Dan semua kekuatan mental yang melonjak menjadi tidak terlihat. Tatapan matanya langsung menyapu ke depan. Dan semua praktisi sekte Kuantian tergeletak di tanah sambil meratap menyedihkan. Di mana orang itu? Tatapannya tiba-tiba terfokus. Dan tatapan dingin melintas di matanya. Pada saat ini, di antara orang-orang dari sekte Kuantian, tidak ada tanda-tanda Huan Linfeng. Apakah dia melarikan diri? Wajah Zhou Guangsheng menjadi gelap. Namun, dia tidak terlalu terkejut. Karena Huan Linfeng adalah jenius teratas dari sekte Kuantian. Dia pasti memiliki metode penyelamatan hidup yang diberikan oleh sekte Kuantian. Dan tidak mungkin dia terbunuh dengan mudah. Sayang sekali. Dia menggelengkan kepalanya saat berkata dengan sedikit penyesalan. Jika membiarkan Huan Linfeng melarikan diri hari ini, pasti akan ada lebih banyak masalah di masa mendatang. Orang-orang ini, tatapan mata Zhou Guangsheng menyapu. Langsung menuju pada praktisi yang tersisa dari sekte Kuantian. Dan tatapan dingin melintas di matanya. Merasakan hawa dingin dalam tatapannya. Orang-orang dari sekte Kuantian langsung merasa merinding di sekujur tubuh mereka. Dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Sekarang mereka seperti ikan di papan kayu. Bergantung pada belas kasihan orang lain. Apakah kamu ingin menyelamatkan hidupmu? Ekspresi dingin di wajah Zhou Guangsheng tiba-tiba menghilang. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang dari sekte Kuantian saling berpandangan. Beberapa dari mereka tidak mampu bereaksi. Apa maksud orang ini? Zhou Guangsheng melirik ke arah semua orang, lalu perlahan menarik kembali pandangannya dan berkata dengan acuh, "Aku akan memberimu kesempatan. Adapun apakah kamu dapat memahamimu, itu tergantung padamu. Tuan Muda Zhou, silakan bicara." Seseorang dari sekte Kuantian berkata dengan suara gemetar.
Pada titik ini, mereka tidak lagi memiliki hak untuk menolak. Chu Kuang-seng tersenyum tipis lalu menunjuk ke batu-batu hitam itu. Kumpulkan semua magnet ini untukku. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu bisa tetap tinggal di sini. Terdengar suara samar, dan seketika wajah para praktisi sekte kuantian menegang. Lalu mengumpulkan semua magnet di sini terlalu berlebihan. Tahukah Anda, dengan kondisinya seperti ini, jangankan mengumpulkan magnet sebanyak mungkin. Untuk mengumpulkan satu magnet saja akan sangat sulit. Tidak bisa. Raut wajah Chu Kuang-seng langsung berubah dingin, dan cahaya dingin melintas di matanya. Semua orang langsung gemetar. Tak seorang pun berani berkata tidak untuk saat ini. Dan mereka hanya bisa mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi. Kalau begitu, silakan dimulai. Setelah berbicara, Chu Kuang-seng pun bergerak dan mendarat di sebuah batu hitam besar. Dia perlahan-lahan menutup matanya, membentuk segel dengan tangannya, dan mulai memulihkan energi mental yang telah dikonsumsi. Sekarang dia datang ke sini sendirian, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat dia memasuki benua hidup dan mati, jadi dia harus menjaga kekuatannya pada puncaknya setiap saat untuk menghadapi bahaya apapun yang mungkin terjadi kapan saja. Mengenai pengumpulan magnet ini, dia percaya bahwa di bawah ancaman kematian, orang-orang dari sekte kuantian akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya. Dia hanya perlu menenangkan diri untuk memulihkan kekuatannya. Apa yang terjadi selanjutnya sesuai dengan dugaannya. Meskipun orang-orang dari sekte kuantian semuanya kelelahan, tidak ada yang berani mengendur dan mereka mengerahkan seluruh tenaga untuk mengumpulkan magnet. Adapun manfaatkan pemulihan Chu Kuang-seng untuk melancarkan serangan diam-diam. Mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Terlebih lagi, efek jera dari pertempuran sebelumnya sudah cukup untuk mencegah mereka bertindak gegabah. Oleh karena itu, saat orang-orang dari sekte kuantian berjuang keras, jumlah magnet di lapangan menjadi semakin sedikit dan secara bertahap telah dikumpulkan. Terima kasih.